Tuyul ketika berjanjian menjadi maut. Sebelum lanjut ke kisah mencekam ini, jangan lupa subscribe channel Titik Teka-Teki, karena masih banyak cerita horor yang lebih seram menanti kalian. Jangan sampai ketinggalan, atau mungkin sesuatu akan ikut menemani kalian malam ini. Matahari baru saja muncul di ufuk timur. Namun suara pertengkaran sudah terdengar dari dalam rumah Sumi dan Parto. "Mana uangnya, Parto? Aku taruh di lemari semalam. Kenapa tiba-tiba hilang?" bentak Sumi dengan wajah merah padam. Parto yang baru saja selesai mencuci muka menatap istrinya dengan bingung. "Aku nggak tahu, Mi. Sumpah, aku nggak ambil uang itu." Sumi berkacak pinggang. "Lalu siapa? Apa uangnya bisa hilang sendiri? Aku taruh di dalam dompet, di rak lemari yang selalu terkunci. Cuma kita berdua di rumah ini, Parto. Jangan pura-pura nggak tahu." Parto menghela napas panjang. Kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Beberapa hari yang lalu, Pak RT juga mengeluhkan kehilangan uang di rumahnya. Begitu juga dengan beberapa warga lain di desa. Isu yang beredar semakin menyeramkan. Katanya, ada tuyul yang berkeliaran di desa mereka. Parto mencoba menenangkan Sumi. "Mi, jangan langsung nuduh aku. Ini bisa jadi perbuatan tuyul. Seperti yang dibilang orang-orang, uang-uang warga juga sering hilang belakangan ini." Sumi mendengus. "Tuyul? Ah, kamu ini percaya sama tahayul. Lebih masuk akal kalau kamu sendiri yang ambil uangnya." Seketika, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Parto segera menuju ke sana dan membuka pintu. Ternyata Pak RT yang datang. Wajahnya tampak musam. "Pagi, Pak RT. Ada apa pagi-pagi begini?" tanya Parto. Pak RT menggaruk kepalanya dengan canggung. "Saya mau tak nanya, apakah kalian mengalami kehilangan uang juga? Soalnya tadi pagi saya baru sadar uang di laci kamar saya hilang. Padahal saya ingat betul semalam saya taruh di sana." Sumi dan Parto berpandangan. Jantung mereka berdegup lebih cepat. "Iya, Pak RT. Tadi pagi uang untuk bayar sekolah anak kami juga hilang. Padahal saya taruh di lemari yang terkunci," ujar Sumi, suaranya sedikit gemetar. Pak RT menghela napas berat. Ini sudah kejadian yang kesekian kalinya. Saya jadi makin curiga kalau ada makhluk halus yang mencuri uang warga. Beberapa orang sudah melapor kehilangan yang sama. Saya mau mengadakan pertemuan warga nanti malam untuk membahas ini. Kalian bisa datang? Parto mengangguk. "Tentu, Pak RT. Kami juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Setelah Pak RT pergi, Sumi masih terlihat ragu. "Kamu masih yakin ini perbuatan tuyul toh? Bagaimana kalau ini ulah maling yang sengaja bikin kita takut?" "Bisa saja, Mi. Tapi maling mana yang cuma menyolong uang recehan? Lagi pula, gak ada tanda-tanda rumah kita dibobol. Ini aneh." Malam itu, seluruh warga desa berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka tampak tegang dan resah. Pak RT berdiri di tengah-tengah ruangan dan mulai berbicara. "Warga sekalian, sudah banyak laporan kehilangan uang yang terjadi di desa kita. Hampir semua kejadiannya terjadi tanpa tanda-tanda pembobolan rumah. Ini bukan pertama kali kita mendengar isu tentang tuyul.
Tapi sekarang makin banyak korban. Kita harus mencari cara untuk menangkap pelakunya. Entah itu maling atau makhluk halus. Seorang bernama Pak Joko mengangkat tangan. Saya punya teman yang bisa membantu. Dia seorang dukun yang ahli di dalam hal ini. Mungkin dia bisa memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi. Suasana semakin tegang. Beberapa warga tampak setuju, sementara yang lain terlihat ragu. Pak RT mengangguk. Baiklah, kita akan coba. Besok pagi, saya dan beberapa orang akan pergi menemui dukun itu. Sementara itu, semua warga harus lebih waspada. Jangan biarkan uang dalam jumlah besar tergeletak sembarangan. Pertemuan pun bubar. Sumi dan Parto berjalan pulang dengan perasaan was-was. Sumi menggenggam tangan suaminya erat-erat. Toh, kalau benar ada tuyul, bagaimana cara kita melindungi diri? Parto menghela napas. Kita ikuti saran Pak RT dulu. Besok kita lihat apa yang dukun itu katakan. Malam itu, Sumi tidak bisa tidur. Matanya terus menatap ke arah lemari tempat ia biasa menyimpan uang. Jantungnya berdetak lebih kencang. Tiba-tiba, terdengar suara mencicit pelan, seperti suara anak kecil tertawa. Sumi menahan napas. Toh, kamu dengar itu? Parto mengerjapkan mata, berusaha menangkap suara yang dimaksud. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, lampu kamar mereka berkedip-kedip. Suara itu semakin dekat. Pagi harinya, Parto, Pak RT, dan beberapa warga berangkat menuju rumah dukun yang disebutkan oleh Pak Joko. Rumah dukun itu terletak di pinggiran desa, di dekat hutan kecil yang jarang dilewati orang. Saat mereka tiba, seorang pria tua dengan jubah hitam dan sorot mata tajam menyambut mereka di beranda rumahnya. Saya sudah mendengar tentang kejadian di desa kalian, katanya dengan suara berat. Masuklah, kita akan bicarakan ini lebih lanjut. Di dalam rumah yang remang-remang, dukun itu mulai melakukan ritualnya. Ia menyalakan dupa dan membacakan mantra-mantra kuno. Warga yang hadir menonton dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Tiba-tiba, dukun itu berhenti dan menatap mereka dengan tajam. Makhluk itu ada di desa kalian, bukan hanya satu, tapi sekelompok. Mereka mencari sesuatu, bukan sekedar uang. Pak RT menelan ludah. Apa yang mereka cari? Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata, seseorang di desa kalian pernah melakukan perjanjian dengan mereka. Dan sekarang mereka datang untuk menagih janji itu. Warga yang hadir mulai saling pandang. Desas-desus mulai terdengar di antara mereka. Pak Joko yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Siapa orang itu, Ki? Bisakah Anda melihatnya dalam penglihatan Anda? Dukun itu membuka matanya perlahan. Saya bisa mencoba mencari tahu, tapi butuh waktu. Saya harus melakukan ritual yang lebih dalam. Apakah kalian siap menghadapi kebenaran? Karena bisa jadi pelakunya ada di antara kalian. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Semua orang mulai merasa tidak nyaman. Apakah benar ada seseorang di desa mereka yang pernah bersekutu dengan makhluk halus? Jika iya, siapa? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa mereka? Dukun itu menambahkan, malam ini
saya akan melakukan pemanggilan roh. Tapi saya butuh sesuatu yang pernah disentuh oleh makhluk itu. Kalian harus menemukan petunjuk. Parto dan yang lain saling berpandangan. Perburuan baru saja dimulai. Namun, tanpa mereka sadari, dari kejauhan, sepasang mata kecil yang berkilat-kilat tengah mengintai mereka di antara pepohonan. Angin berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki hati yang peka. Malam itu, Parto dan Sumi duduk di ruang tengah rumah mereka. Masih terbayang ucapan dukun tadi siang. Seseorang di desa kalian pernah melakukan perjanjian dengan mereka. Dan sekarang, mereka datang untuk menagih janji itu. Kata-kata itu terus terngiang di benak mereka. Toh, gimana kalau ternyata kita kena sama orang yang dimaksud dukun itu? Tanya Sumi dengan suara bergetar. Parto menghela napas panjang. Aku juga kepikiran itu, Mi. Tapi kita nggak bisa asal nuduh. Kita harus cari petunjuk seperti kata dukun tadi. Tiba-tiba terdengar suara mencicit pelan dari ruangan sudut. Mirip suara yang Sumi dengar semalam. Dengan jantung berdegup kencang, mereka berdua menoleh ke arah lemari tempat Sumi biasa menyimpan uang. Lihat toh, Sumi menunjuk sesuatu di lantai. Di sana ada jejak kaki kecil berwarna hitam, seperti bekas kaki anak kecil yang habis berjalan di lumpur. Jantung Parto berdegup lebih kencang. Ini bukan jejak kaki manusia biasa, Mi. Sumi menelan ludah. Apa mungkin itu milik mereka? Tanpa berpikir panjang, Parto mengambil kain dan mengangkat jejak itu dengan hati-hati. Ini bisa kita bawa ke dukun besok pagi, ucapnya. Namun, belum sempat mereka berdiri, suara langkah kaki kecil berlarian terdengar di luar rumah, seperti anak-anak yang berlarian di halaman. Krek, jendela rumah mereka berderit perlahan, seolah ada yang sedang mengintip dari luar. Sumi menggenggam tangan suaminya erat-erat. Toh, ada yang ngintip, bisiknya ketakutan. Parto menoleh cepat. Namun, yang terlihat hanya bayangan kecil berkelibat di balik jendela. Sesuatu atau seseorang baru saja pergi. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Hanya suara angin yang berdesir lembut di luar rumah. Namun, di antara desisan angin itu, terdengar sayup-sayup suara cekikikan kecil yang semakin lama semakin menjauh. Malam itu, Parto dan Sumi tidak bisa tidur. Jejak kaki hitam yang mereka temukan semakin meyakinkan bahwa ada sesuatu yang berkeliaran di rumah mereka. Suara cekikikan yang sayup-sayup terdengar tadi membuat bulu kuduk mereka meremang. Pagi harinya, mereka langsung pergi menemui Pak RT untuk membawa petunjuk yang mereka temukan. Pak RT, kami menemukan ini tadi malam, ujar Parto sambil menunjukkan kain yang digunakan untuk mengangkat jejak kaki kecil berwarna hitam itu. Pak RT menatap kain itu dengan dahi berkerut. Jejak kaki kecil. Apa kalian yakin ini bukan jejak anak-anak biasa? Sumi menggeleng cepat. Tidak mungkin, Pak. Jejak ini muncul di dalam rumah kami. Padahal pintu dan jendela terkunci rapat. Pak RT menarik napas dalam. Baiklah, kita bawa ini ke dukun dan lihat apa katanya.
Mereka kembali ke rumah dukun yang mereka temui kemarin. Sesampainya di sana, dukun itu menyambut mereka dengan tatapan tajam, seolah sudah tahu apa yang mereka bawa. "Kalian menemukan sesuatu bukan?" tanyanya. Parto menyerahkan kain itu. "Kami menemukan jejak kaki ini di rumah kami tadi malam." Dukun itu mengambil kain tersebut dan menatapnya lekat-lekat. Ia kemudian membawa kain itu ke dalam ruang ritualnya. Tanpa banyak bicara, ia mulai menyalakan dupa dan membakar sesajen. Suara mantra-mantra kuno bergema di dalam ruangan yang dipenuhi asap harum. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi dingin. Sumi merapatkan tubuhnya ke Parto, sementara Pak RT mengusap tengkuknya yang merinding. Dukun itu menutup matanya, lalu berucap pelan, "Makhluk ini, mereka datang bukan sekedar untuk mengambil uang. Mereka mencari sesuatu yang pernah dijanjikan pada mereka." Pak RT menelan ludah. "Apa maksudnya, Ki? Siapa yang membuat janji dengan mereka?" Dukun itu membuka matanya perlahan. Sorot matanya kini lebih gelap. "Ada seseorang di desa ini yang dulu meminta bantuan mereka untuk mendapatkan kekayaan dengan cara cepat. Tapi orang itu melanggar perjanjian. Kini makhluk-makhluk itu kembali untuk menagih hak mereka." Ritual menjadi sunyi. Tak ada yang berani bicara. Parto akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bagaimana cara kita menemukan orang itu, Ki?" Dukun itu tersenyum tipis. "Malam ini kita akan melakukan ritual pemanggilan roh. Dengan bantuan roh penjaga, kita akan melihat siapa yang berhutang kepada mereka. Tapi ingat, ritual ini berbahaya. Jika ada di antara kalian yang merasa takut, lebih baik jangan ikut." Pak RT mengganggu, "Mantap. Kami harus melakukannya demi desa ini, Ki. Kami tidak bisa membiarkan makhluk itu terus menggantui warga." Persiapan ritual. Hari mulai gelap. Warga desa mulai berkumpul di sekitar balai desa. Api unggun dinyalakan di tengah lapangan sebagai penerangan. Beberapa orang terlihat berbisik-bisik, takut dengan apa yang akan terjadi. Dukun itu sudah menyiapkan segala perlengkapan ritualnya. Sebuah meja kayu diletakkan di tengah lapangan, ditutupi kain putih dan dihiasi dengan berbagai sesajen. Lilin-lilin kecil dinyalakan mengelilingi area ritual, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Semua orang harus tetap di lingkaran ini. Apapun yang terjadi, jangan ada yang keluar dari batas ini sampai ritual selesai, kata dukun itu dengan suara tegas. Sumi menggenggam tangan Parto erat. Pak RT berdiri dengan wajah tegang di sisi mereka. Warga yang lain tampak berusaha menahan rasa takut mereka. Dukun itu mulai membacakan mantra. Asap dupa menari-nari di udara, membentuk pola aneh yang seolah hidup. Angin yang semula tenang, tiba-tiba bertiup kencang, membuat nyala api lilin berkedip-kedip. Tiba-tiba, suara tertawa kecil terdengar dari balik pepohonan di sekitar balai desa. Suara itu makin lama makin jelas, seperti anak kecil yang sedang bermain. Salah satu warga Pak Joko berbisik ketakutan. "Itu suara mereka. Aku pernah mendengar suara ini di rumahku malam-malam." Dukun itu membuka mata. "Mereka sudah datang. Jangan ada yang bergerak atau berbicara kecuali aku yang memberi perintah."
Angin semakin kencang, daun-daun berjatuhan, berterbangan di sekitar mereka. Dari kegelapan, sesosok bayangan kecil tampak melangkah mendekat. Bayangan itu samar-samar terlihat seperti seorang anak kecil, tetapi matanya berkilat merah. "Kalian memanggil kami." Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi bisa didengar jelas oleh semua orang di sana. Dukun itu tidak gentar. Ia berdiri tegak dan berkata, "Kami ingin tahu siapa yang telah berjanji pada kalian dan mengingkari janji itu." Bayangan itu tertawa kecil lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, seorang pria di antara kerumunan warga terjatuh ke tanah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Jangan sebut namaku," gumamnya ketakutan. Semua orang menoleh ke arah itu. "Pak Karso," suara bisikan mulai memenuhi kerumunan. Dukun itu menatap Pak Karso dengan tajam. "Katakan yang sebenarnya, apa yang pernah kau lakukan?" Pak Karso menggigil, keringat membasahi dahinya. Aku dulu butuh uang untuk modal usaha. Aku meminta bantuan mereka. Aku berjanji akan memberi mereka sesajen setiap bulan. Tapi setelah aku sukses, aku berhenti melakukannya. Suasana menjadi semakin mencekam. Warga mulai mundur, takut dengan pengakuan itu. Bayangan kecil itu mendekat ke Pak Karso. "Kau telah melanggar janji. Kami datang untuk menagihnya." Pak Karso menjerit ketakutan. "Ampun, aku akan membayar. Aku akan melakukan apa saja. Tolong jangan ambil nyamaku." Dukun itu segera melanjutkan mantra-mantranya, mencoba mengusir makhluk itu. Tetapi bayangan kecil itu tidak pergi begitu saja. Ia menatap dukun itu dengan sinis. Janji adalah janji, hutang harus dibayar. Dukun itu kemudian mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke tanah. "Pergilah, sebelum aku mengikat kalian selamanya di dunia ini." Bayangan itu berteriak, suaranya memekakkan telinga. Angin bertiup semakin kencang. Api unggun hampir padam. Namun perlahan, sosok itu mulai memudar, menghilang bersama angin. Semua orang terdiam. Pak Karso masih terduduk di tanah, menangis ketakutan. Dukun itu menoleh ke Pak RT. Orang ini harus menebus kesalahannya. Jika tidak, mereka akan kembali lagi. Dan kali ini mereka tidak hanya akan mengambil uang. Pak RT mengangguk. "Kita akan pastikan dia melakukan apa yang seharusnya." Malam itu, desa kembali sunyi. Tetapi, di dalam hati setiap orang, ketakutan masih mengintai. Karena mereka tahu, jika ada janji yang kembali diingkari, makhluk itu akan kembali dengan tuntutan yang lebih mengerikan. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di balai desa, warga masih belum bisa tidur dengan tenang. Pak Karso, yang sudah ketahuan sebagai orang yang melanggar janji dengan makhluk itu, kini dikurung di rumahnya sendiri. Beberapa warga yang masih penasaran berkumpul di sekitar rumahnya, membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dukun itu memberi peringatan keras. Jika dia tidak segera menebus janji yang dia ingkari, maka makhluk itu akan kembali. Dan kali ini, bukan hanya untuk menakut-nakuti, mereka akan mengambil sesuatu yang lebih berharga dari sekedar uang.
Pak RT menghela napas berat. Lalu, bagaimana cara menebus kesalahan ini, Ki? Apa yang harus kita lakukan? Dukun itu menatap Pak Karso yang masih ketakutan. Dia harus melakukan ritual pemulihan. Tapi ini bukan ritual biasa. Ada harga yang harus dibayar. Dan jika dia tidak bersedia, maka seluruh desa ini akan menanggung akibatnya. Pak Karso terisak. Aku akan melakukan apa saja. Tolong jangan biarkan mereka mengambil nyawaku. Aku tidak ingin mati. Dukun itu mengangguk pelan. Baiklah, tapi kau harus menyiapkan sesajen yang mereka inginkan. Tidak boleh ada yang kurang sedikit pun. Jika ada yang kurang, mereka akan tahu dan mereka tidak akan memberi kesempatan kedua. Persiapan ritual pemulihan. Keesokan harinya, Pak Karso ditemani oleh beberapa warga pergi ke pasar untuk mencari bahan-bahan sesajen. Mereka harus mengumpulkan telur ayam kampung, kelapa muda, beras kuning, kemenyan, dan kain hitam yang sudah diberkati. Saat semua bahan sudah siap, dukun itu membawa mereka ke tempat ritual, sebuah hutan kecil di pinggir desa. Tempat itu sudah lama dianggap angker oleh warga. Konon, di sanalah makhluk-makhluk gaib sering menampakkan diri. Mereka menyiapkan sesajen di tengah lingkaran yang sudah ditaburi garam dan bunga 7 rupa. Dukun itu mulai membacakan mantra, memanggil makhluk yang telah datang menagih janji. Angin mulai berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba, di antara pepohonan, muncul sesosok bayangan kecil. Kali ini, jumlah mereka lebih banyak. Mata mereka menyala merah, menatap Pak Karso dengan penuh amarah. Kau berjanji, lalu kau melupakan kami. Pak Karso berlutut, gemetar hebat. Aku sudah membawa sesajen. Aku akan menebus kesalahanku. Kumohon, terimalah. Makhluk-makhluk itu menatap sesajen yang diletakkan di atas tanah. Salah satu dari mereka melangkah maju, mencium aroma kemenyan dan beras kuning. Lalu, ia menoleh ke Pak Karso dan tertawa pelan. Ini tidak cukup. Kau pikir sesajen ini bisa menggantikan tahun-tahun yang kau abaikan kami. Kami ingin sesuatu yang lebih. Pak Karso pucat pasi. Tetapi, apalagi yang kalian inginkan? Aku akan berikan apa saja. Makhluk itu menyeringai. Nyawamu, atau nyawa seseorang yang kau cintai. Pak Karso menjerit. Tidak, jangan. Aku. Dukun itu segera mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke udara, menciptakan penghalang spiritual di antara mereka. Jangan dengarkan mereka. Ada cara lain, tapi kau harus jujur. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Karso menangis. Aku dulu menjual jiwa anakku dalam perjanjian ini. Aku berjanji bahwa setelah aku kaya, aku akan menyerahkan anak sulungku sebagai pengganti. Tapi aku tidak bisa. Aku mencintainya. Aku tidak sanggup. Warga yang mendengar pengakuan itu langsung mundur ketakutan. Pak RT menatap Pak Karso dengan tatapan marah. Jadi, kau tidak hanya melanggar janji, tapi juga ingin mengorbankan anakmu sendiri. Makhluk-makhluk itu tertawa pelan.
Kami hanya menagih apa yang sudah menjadi hak kami. Jika kau tidak memberikannya, kami akan mengambilnya sendiri. Dukun itu segera menarik Pak Karso ke belakang dan mulai mengucapkan mantra pengusiran. Garam kembali ditaburkan dan dupa semakin banyak dibakar. Makhluk-makhluk itu mulai berteriak. Tubuh mereka perlahan memudar. Namun sebelum benar-benar lenyap, salah satu dari mereka berkata, "Ini belum selesai. Kami akan kembali. Dan kali ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Setelah mereka menghilang, suasana kembali sunyi. Pak Karso masih duduk di tanah. Menangis ketakutan, Pak RT menggelengkan kepala. Kita tidak bisa membiarkan dia tertinggal di desa ini lagi. Kalau dia tetap di sini, kita semua dalam bahaya. Warga mengangguk setuju. Pak Karso akhirnya diusir dari desa, diiringi tatapan penuh kebencian dari warga yang dulu mengenalnya sebagai seorang pria sukses. Malam itu, desa kembali sunyi. Namun di kejauhan, terdengar suara cekikikan kecil, seolah ada yang masih mengawasi mereka. Malam setelah pengusiran Pak Karso, warga desa masih dihantui ketakutan. Meskipun makhluk-makhluk itu telah pergi, perasaan tak nyaman tetap menyelimuti mereka. Pak RT dan dukun desa memutuskan untuk melakukan pembersihan di seluruh desa guna mengusir sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih tertinggal. Di rumahnya, Parto dan Sumi duduk dengan gelisah. Mereka belum bisa melupakan suara cekikikan kecil yang terdengar semalam. Sumi meremas tangan suaminya. "Toh, menurutmu mereka benar-benar sudah pergi? Atau mereka masih mengincar seseorang?" Parto menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Mi. Tapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi." Kejadian ganjil di desa. Keesokan harinya, suasana desa tampak lebih tenang. Namun keanehan mulai terjadi. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka menemukan jejak kaki kecil bertebaran di sekitar rumah mereka. Seakan ada sesuatu yang berkeliaran di malam hari. Pak RT memanggil warga untuk berdiskusi di balai desa. "Saya pikir masalah ini sudah selesai, tapi nampaknya kita keliru. Makhluk-makhluk itu mungkin masih berkeliaran di sekitar kita. Kita harus mencari cara agar mereka benar-benar pergi dan tidak kembali lagi." Dukun desa yang hadir dalam pertemuan itu mengangguk. Mereka telah kehilangan sumber utama mereka, yaitu Pak Karso. Tapi ingat, mereka adalah makhluk yang licik. Jika tidak menemukan penggantinya, mereka bisa saja mengincar yang lain. Kata-kata itu membuat seluruh warga merinding. Apakah mungkin makhluk-makhluk itu masih mencari korban baru? Misteri kuburan tua. Malamnya, Pak Joko, seorang warga desa, mendatangi rumah Pak RT dengan wajah ketakutan. "Pak, saya menemukan sesuatu di kebun belakang rumah saya. Ada bekas galian di tanah, seolah-olah seseorang atau sesuatu baru saja menggali sesuatu dari sana." Pak RT segera mengajak beberapa warga untuk mengecek lokasi. Saat mereka tiba, benar saja ada sebuah lubang kecil di tanah, seolah sesuatu telah keluar dari sana. Dukun desa berjongkok dan mengamati lubang itu dengan seksama. Ini bukan galian biasa. Ini tempat sesuatu yang dulu pernah dikubur.
Aku perlu waktu untuk mencari tahu apa yang pernah disembunyikan di sini. Warga pun bergegas kembali ke rumah masing-masing. Sementara dukun itu membawa segenggam tanah dari lubang tersebut untuk melakukan ritual penerawangan. Pertanda bahaya, tengah malam, Parto dan Sumi yang sudah berusaha tidur tiba-tiba mendengar suara berbisik dari luar rumah. Saat Parto mengintip dari jendela, bulu kuduknya meremang. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok kecil berjongkok di depan rumah mereka. Sosok itu menggaruk-garuk tanah dengan tangan kecilnya. Parto menelan ludah, merasa tubuhnya kaku. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengajak Sumi untuk tetap diam. Namun, tak lama kemudian, sosok itu menoleh langsung ke arah mereka, seolah mengetahui bahwa mereka sedang mengintipnya. Seketika, suara tawa pelan terdengar di udara. Parto mundur, wajahnya pucat. "Sumi, kita harus segera menemui dukun. Ini belum selesai. Mereka masih di sini." Rahasia yang terungkap. Keesokan paginya, Parto, Sumi, dan Pak RT segera mendatangi rumah dukun. Saat mereka tiba, dukun itu sudah menunggu dengan wajah tegang. Aku tahu apa yang terjadi," katanya sambil duduk menunjuk tanah yang ia bawa semalam. Yang dikubur di sana bukan sekedar benda biasa. Itu adalah bagian dari perjanjian lama, sesuatu yang seharusnya tidak pernah digali kembali. Pak RT mengerutkan dahi. "Apa maksudnya, Ki?" Dukun itu menarik napas dalam-dalam. Seseorang di desa ini pernah mencoba membatalkan perjanjian dengan makhluk-makhluk itu dengan mengubur sesuatu yang seharusnya diberikan. Dan kini mereka menemukannya kembali. Itu sebabnya mereka masih berkeliaran. Sumi menggigit bibirnya. "Jadi kita harus melakukan apa, Ki? Bagaimana caranya agar mereka benar-benar pergi?" Dukun itu menatap mereka dengan serius. "Satu-satunya cara adalah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Jika tidak, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka cari." Malam itu, warga desa berkumpul kembali di balai desa untuk mendengar solusi yang diberikan oleh dukun. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka masih harus menghadapi ancaman yang belum sepenuhnya pergi. Angin malam berhembus dingin, membawa suara-suara halus yang terdengar seperti bisikan. Ritual pengungkapan. Malam itu, warga desa berkumpul kembali di balai desa untuk mendengar solusi yang diberikan oleh dukun. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka masih harus menghadapi ancaman yang belum sepenuhnya pergi. Dukun itu menyiapkan ritual khusus untuk mengungkap siapa yang pernah membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Ia menggelar kain putih di tengah balai desa dan menaburkan garam hitam di sekelilingnya. Dengan mata terpejam, ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Udara tiba-tiba menjadi berat, dan suara aneh mulai terdengar dari sudut ruangan. Lampu-lampu berkedip, lalu padam seketika. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari-lari di sekitar mereka. Tawa cekikikan menggema di setiap penjuru balai desa. Beberapa warga berteriak ketakutan. Tiba-tiba, sesuatu muncul di tengah lingkaran kain putih.
Sesosok bayangan hitam berwujud, anak kecil dengan mata merah menyala dan tubuh yang tampak melayang. Suaranya berbisik lirih namun mengerikan. Kami datang untuk menagih janji. Pak RT dan warga lain menahan napas. Dukun itu menggenggam tasbihnya erat-erat. "Siapa yang berjanji pada kalian?" tanyanya dengan suara lantang. Sosok itu tersenyum miring, lalu menunjuk ke arah seorang warga di kerumunan. Semua mata mengikuti arah jari kecil itu, dan mereka melihat Pak Joko yang wajahnya langsung pucat pasi. Di kejauhan, dari balik pepohonan, sepasang mata merah menyala memperhatikan mereka. Sosok kecil itu berdiri tak bergerak, mengawasi, menunggu saat yang tepat. Ketegangan di balai desa mencapai puncaknya. Semua mata tertuju pada Pak Joko, yang berdiri dengan wajah pasi dan keringat bercucuran. Tangannya gemetar, matanya membelalak, seolah-olah melihat sesuatu yang tak kasat mata di hadapan mereka. "Pak Joko, apa maksudnya ini?" tanya Pak RT dengan suara tegang. Dukun itu melangkah mendekat, tatapannya tajam menusuk. "Apa yang pernah kau lakukan, Joko? Katakan sekarang. Jika tidak, makhluk-makhluk itu tidak akan berhenti mengincar kita." Pak Joko menelan ludah, lalu tubuhnya ambruk bersimpuh ke tanah. Saya dulu pernah terlibat. Saya tidak punya pilihan." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Warga mulai berbisik di antara mereka. Beberapa langkah mundur dengan rasa takut yang semakin dalam. Perjanjian terlarang. Dengan suara bergetar, Pak Joko mulai mengisahkan peristiwa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ia pernah mengalami masa sulit, terlilit utang, dan hampir kehilangan rumah serta tanahnya. Dalam keputusasaan, ia mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Seseorang membawanya ke seorang dukun hitam di luar desa, yang memperkenalkannya pada sebuah ritual pemanggilan makhluk halus. Saya tidak tahu kalau akibatnya akan seperti ini. Saya hanya ingin menyelamatkan keluarga saya. Tangis Pak Joko pecah. Saya mengikuti ritual itu, memberikan persembahan yang diminta, dan selama bertahun-tahun saya mendapatkan keberuntungan yang tak masuk akal. Pak RT dan warga lain menatapnya dengan ngeri. "Apa yang kau persembahkan?" tanya dukun desa dengan suara dalam. Pak Joko menundukkan kepala. Darah dan sesuatu yang lebih buruk. Ia menggigit bibirnya, tak sanggup melanjutkan. Dukun desa mengangguk, seolah-olah telah memahami semuanya. Makhluk itu tidak hanya mengambil uang, tapi juga sesuatu yang lebih dari sekedar mereka benda materi. Dan sekarang, perjanjiannya telah batal. Mereka menuntut lebih. Mereka menuntut jiwamu. Seketika, suara cekikikan menggema dari sudut-sudut balai desa. Lampu-lampu kembali berkedip, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Para warga mulai berteriak ketakutan. Dukun itu segera mengeluarkan sejumput garam hitam dan menyebarkannya di sekeliling mereka. "Kita harus mengakhiri ini sekarang. Kalau tidak, mereka akan terus menuntut korban." Ritual pengusiran. Tanpa membuang waktu, dukun desa mulai menyiapkan ritual pemutus perjanjian. Warga bergerak cepat membantu, menyiapkan dupa dan berbagai bahan lainnya. Pak Joko didudukkan di tengah lingkaran garam. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dukun mulai merapal mantra dalam bahasa kuno.
Asap dupa mengepul di udara, sementara suara dari alam lain semakin jelas terdengar. Bayangan-bayangan kecil mulai muncul di sudut balai desa. Sosok-sosok kecil bertubuh kurus dengan mata merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Kalian tidak akan mendapatkan apa kalian cari, seru dukun itu dengan lantang. Salah satu sosok itu tertawa menyeramkan. Kami ingin jiwa, kami ingin dia. Pak Joko merintih ketakutan. Ampun, jangan ambil saya, tolong. Dukun terus membaca mantra, semakin cepat dan kuat. Angin berembus kencang di dalam balai desa. Meskipun pintu dan jendela tertutup rapat, warga menunduk, memejamkan mata, berdoa agar semuanya segera berakhir. Pengorbanan terakhir. Tiba-tiba, salah satu sosok kecil melesat ke arah Pak Joko dengan kecepatan luar biasa. Sebelum siapapun sempat bereaksi, tubuh Pak Joko tersentak ke belakang. Mulutnya terbuka lebar dengan dalam jeritan bisu. Sesuatu yang tak terlihat seperti ditarik keluar dari tubuhnya, membuatnya seketika terkulai lemas. Dukun segera menaburkan garam hitam ke seluruh ruangan, membaca mantra pemutus terakhir. Dengan pekikan melengking, sosok-sosok kecil itu mulai menghilang satu persatu. Tubuh mereka mengabur seperti asap yang tertiup angin. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, keheningan menyelimuti balai desa. Lampu-lampu berhenti berkedip. Udara dingin perlahan menghilang. Pak Joko tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Dukun memeriksa nadinya, lalu menggeleng pelan. Dia masih hidup, tapi jiwanya telah diambil. Ia hanya akan menjadi cangkang kosong mulai sekarang. Warga menghela napas lega, meskipun hati mereka masih dipenuhi rasa takut. Pak RT menatap dukun dengan serius. Apakah mereka benar-benar sudah pergi? Dukun itu menatap kosong ke arah pintu balai desa. Untuk saat ini, ya. Tapi kita harus tetap waspada. Perjanjian seperti ini tidak mudah diputus, dan selalu ada harga yang harus dibayar. Akhir atau awal baru. Malam itu, warga desa kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan lega bercampur was-was. Mereka tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di rumahnya, Parto dan Sumi duduk berpelukan erat, berusaha memahami semua yang telah terjadi. Apa menurutmu semua ini benar-benar sudah berakhir? Bisik Sumi. Parto menghela napas, lalu menatap keluar jendela. Di kejauhan, di pinggiran desa yang gelap, ia bisa bersumpah melihat sepasang mata merah kecil menatap ke arahnya sebelum menghilang dalam bayangan malam. Aku harap begitu, Mi. Aku harap begitu. Setelah kejadian mengerikan di balai desa, suasana desa perlahan kembali normal. Warga yang sebelumnya dicekam ketakutan mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Pak Joko, yang kini hanya seperti cangkang kosong, dirawat oleh keluarganya di rumah. Namun ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Parto. Keanehan di malam hari. Beberapa malam setelah ritual pengusiran, Parto terbangun tengah malam karena mendengar suara mencicit yang familiar. Ia teringat suara yang pernah didengar Sumi sebelum kejadian itu terjadi. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tamu. Lampu remang-remang dari luar menerangi sudut ruangan. Ia menahan napas. Di sudut kamar, di dekat lemari tempat uangnya dulu hilang, ada sesuatu.
Dua sosok kecil bertubuh kurus dengan mata merah menyala tengah duduk di lantai. Salah satunya memegang beberapa lembar uang lusuh dan tertawa kecil. Parto terpaku, tubuhnya membeku dalam ketakutan. "Kami belum selesai, Parto," bisik salah satu dari mereka dengan suara melengking. Senyum mengerikan terpampang di wajahnya. Pengkhianatan tersembunyi. Tiba-tiba, tubuh Parto terasa berat. Suhu ruangan menurun drastis, dan bayangan di sekitarnya bergetar. Sosok-sosok itu bangkit perlahan, mendekat ke arahnya. Parto ingin berteriak, tapi suara seakan tertahan di tenggorokannya. Dari belakang, Sumi muncul dengan wajah pucat. Matanya penuh ketakutan. "Toh, mereka belum pergi," salah satu makhluk itu menyeringai. "Karena ada seseorang yang masih terikat dengan perjanjian ini." Parto menatap Sumi dengan bingung. Apa maksudnya? Sumi menggigit bibirnya. Air mata mengalir di pipinya. Aku dulu pernah meminta bantuan seseorang. Aku tidak tahu kalau itu akan membawa mereka ke sini. Aku hanya ingin kita punya kehidupan yang lebih baik. Dunia Parto seakan runtuh. Sumi telah melakukan hal yang sama seperti Pak Joko, tanpa sepengetahuanku. Makhluk-makhluk itu tidak pergi karena perjanjian yang sebenarnya belum sepenuhnya ditebus. Pembalasan terakhir. Salah satu makhluk itu mendekat, mencengkeram tangan Sumi dengan kukunya yang tajam. Perjanjian harus dibayar lunas, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Sumi berteriak, tubuhnya tersentak ke belakang. Matanya mendadak kosong, seperti boneka tak bernyawa. Parto ingin menolongnya, tapi ia sendiri tak mampu bergerak. Suara tertawa kecil memenuhi ruangan. Mata Parto membelalak saat melihat sosok Sumi perlahan bangkit, namun dengan ekspresi yang berbeda. Senyum lebar yang aneh terpampang di wajahnya. "Toh," katanya dengan suara bukan miliknya, "sekarang giliranmu." Lampu di rumah mereka berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya, meninggalkan Parto dalam kegelapan total. Hanya terdengar suara tawa kecil dan bisikan yang semakin mendekat.